Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam malam yang berbahagia ini untuk mendengarkan pengajian. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin, penyelamat berita gembira. Demikian pada malam ini seperti sudah kita lihat telah hadir yang menyebutkan beliau Haji Al-Mas'ud datang dari Tanjung Karang menjumpai kita para anak-anak beliau yang mungkin kesempatan ini sangat-sangat jarang kita jumpai dan kita temukan. Maka mari pada kesempatan ini sama-sama kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram. Semoga menjadi bahan-bahan setidak-tidaknya menjadi petunjuk bagi kita semua. Kiranya untuk tidak memperpanjang waktu kami serahkan kepada Tuan Guru, kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati ahli bait sekeluarga, dan yang saya hormati para pemuka agama, dan yang saya hormati para jamaah pengajian fardu ain, dan yang saya hormati para pengajian-pengajian lainnya yang telah berhadir di majlis ini, dan yang saya hormati para bapak dan para ibu-ibu dan para saudara yang berhadir pada malam hari yang berbahagia ini, dan yang saya muliakan para kaum muslimin dan muslimat. Marilah di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, beserta menyampaikan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini.
kita dipertemukan Allah di tempat yang berbahagia ini di dalam rangka meningkatkan ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menuntut ilmu yang diperlukan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas tiap-tiap muslim laki-laki atau muslim perempuan yang akil baligh. Hadirin jamaah yang saya muliakan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan perjalanan ilmu yang akan kita tingkatkan untuk menjadi iman ini. Iman itu baru kita nyatakan dengan secara ibadah. Apabila ibadah tanpa ilmu dan iman, ibadah itu hanya seperti mayit yang tidak bernyawa. Jika disertai ilmu dan iman, barulah hidup. Amal ibadah kita itu seperti orang yang berbadan sehat serta bernyawanya suci. Jadi perjalanan ilmu yang kita tuntut atau yang kita kembangkan sampai saat sekarang ini, kita ini adalah untuk melanjutkan sunnah Rasulullah, yaitu perbuatan Rasulullah beserta ilmunya. Rasulullah mengatakan kepada kita umat ini tidak dibenarkan oleh Allah menceraikan dua hal. Pertama syariat, kedua hakikat. Ini tak boleh bercerai. Sabda Rasul menyatakan kepada kita umat, wasyari'atu bila hakikati atilatu wal hakikati bila syariati batilah. Bersyariat saja, kata Rasul, tanpa hakikat hampa, kosong. Dimisalkan orang mati, itu syariat saja, tubuh yang tidak bernyawa. Berhakikat saja tanpa syariat batal. Tidak akan mungkin nampak nyawa seseorang tanpa ada tubuhnya. Jadi kedua-duanya ini adalah dia mesra. Baru sempurna kehidupan kita hamba Allah. Syariat beserta hakikat. Jadi supaya dapat kita mengetahui dan mengenal, supaya kita tidak bertanya-tanya, terlebih dahulu sebelum pengajian ini saya sampaikan, dari mana pengajian ini yang sebenarnya. Ini pengajian yang disebut dengan ilmu fardu ain. Ini adalah pelajaran hakikat. Ini ilmu hakikat. Dengan hakikat inilah bisa kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hakikat sama sekali kita buta. Kita tidak mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya menyebut Allah atau Tuhan. Tapi tidak tahu kita siapa itu Allah, siapa itu Tuhan. Ini yang disebut dengan buta. Apa yang buta? Mata hati kita. Apabila buta mata hati kita, butalah kita di akhirat. Tidak akan dapat kita menikmati alam akhirat itu karena buta. Jadi sekarang ini kita diberikan Allah kesempatan untuk mengobati mata kita yang buta, kalau buta, dan mengobati mata hati kita berpenyakit jika ada penyakit.
Maka supaya hati kita itu dapat melihat, apabila yang dikatakan mata hati itu terbuka dapat melihat, disebut dengan ma'rifah. Inilah orang-orang ma'rifah, orang-orang yang dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi perjalanan yang pertama, ilmu yang kita sampaikan ini adalah ilmu hakikat. Hakikat ini tidak bercerai dengan syariat dan tarikat dan ma'rifat. Jadi dia 4. Tarikat, hakikat, ma'rifat, dan ma'rifat. Nah, jadi ini bahagian ilmu fardu ain ini adalah untuk mempertunjukkan ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat dan ilmu tarikat. Jadi ilmu syariat ini tersendiri. Inilah yang zahir, yang nyata, yang dipakai oleh semua umum hamba Allah. Inilah syariat. Jadi kalau kita hidup di dalam alam syariat semata, sama sekali kita tidak tahu dengan Allah, tak tahu kita dengan Tuhan. Cuma mengerti bahasa kita ini hamba Allah, atau yang dijadikan Allah, atau dijadikan Tuhan. Tapi siapa yang menjadikan kita sama sekali tidak tahu. Itu maka dimisalkan seperti anak yang kecil tidak tahu apa-apa. Itu syariat. Jadi kemudian tiap-tiap ilmu yang berkembang ini dia ada silsilah, dia ada keturunan. Seperti kita, keturunan bangsa Indonesia ini punya terumbu. Kita keturunan dari mana? Silsilah dari mana? Terumbu dari mana? Misalnya kita marga ini dari mana asalnya? Kita suku ini dari mana keturunannya? Tapi keseluruhannya itu bangsa Indonesia. Tapi kita punya terumbu masing-masing. Di dalam agama ini punya silsilah. Jadi keturunan ilmu ini supaya tidak liar. Supaya benar-benar ilmu ini yang sah. Diakui oleh Allah dan Rasul. Dan seluruh hamba Allah. Jadi yang disebut dengan ilmu fardu ain, yaitu 3 ilmu usuluddin, fikih, dan tasawuf. Ini adalah ilmu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Langsung. Tidak ada perantaraan, tidak ada silsilah. Malaikat Jibril atau siapa tidak ada. Nabi kita Muhammad SAW langsung menghadap kepada zat Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ilmu fardu ain ini. Kemudian Rasulullah tidak menyampaikan kepada sahabat. Sudah diterima oleh Rasulullah, maka disampaikan kepada anaknya yang bernama Siti Fatimah. Kemudian baru diturunkan oleh Siti Fatimah kepada wali Maghribi, bangsa Arab Maghribi. Kemudian wali Maghribi menurunkan kepada wali Kutub. Wali Kutub ini menurunkan kepada wali Ghaus. Wali Ghaus ini menurunkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultan Aulia Allah, Masyriq dan Maghrib. Syekh Abu Qadir Jailani ini menyampaikan kepada Syekh
wali zaman Madinah Al-Munawwarah. Kemudian Syekh Wali Saman ini menyampaikan kepada Syekh Hatib Ahmad Kuzazi yang menunggu makam Rasulullah di Madinah. Dan dari Syekh Muhammad Saman inilah berkembang ajaran wali Allah ke seluruh pelosok dunia, yang terbanyak jatuh ke Pulau Jawa. Kemudian Syekh Hatib Ahmad menyampaikan lagi kepada Syekh Haji Abdul Qadar Kalimantan Pelajau. Kemudian Syekh Haji Abdul Qadar Kalimantan Pelajau menyampaikan lagi, mengamanahkan ilmunya ini kepada Tuan Syekh Haji Usman, juga Kalimantan Pelajau. Kemudian Syekh Haji Usman Kalimantan Pelajau, barulah dia mengamanahkan kepada saya. Sayalah yang terakhir menerima amanah daripada Tuan Syekh Usman. Dimisalkan dunia ataupun penjabat-penjabat ataupun aparat-aparat negara kita, saya tidak ada yang satu liting lagi, tinggal saya sendiri. Seperguruan saya yang bernama Syekh Haji Usman Kalimantan Pelajau tidak ada murid lagi, tinggal saya sendiri. Jika ada mungkin perkembangan yang lain lagi di bawah saya nanti, itu mungkin banyak. Di bawah saya ini adalah silsilah yang keberapa itu? Ke-12 mungkin ya. Nah, itu yang ke bawah. Itu barulah nanti banyak. Tapi setahu saya yang saya menerima amanah, tidak ada lagi. Yang satu liting sama saya, hanya tinggal saya sendiri. Maka dari situ saya menerima amanah dari Tuan Syekh Haji Usman untuk mensyiarkan dan memperkembangkan ilmu fardu ain ini di tengah-tengah masyarakat hamba Allah. Dari semenjak tahun 68 saya menerima amanah sampai sekarang. Jadi berarti sudah 40 tahun. Jadi selama 40 tahun ini saya tidak lagi mengenal pekerjaan dunia ini, seperti berdagang, berternak, berburu, berkebun dan sebagainya, sudah tertinggal. Jadi inilah tugas saya semata-mata siang dan malam untuk menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala melewati silsilah yang ada ini. Sekitar berapa silsilah itu? 11 atau 12? 11 ya? Nah, itulah melewati silsilah itu.
terjadi itu maka saya mengatakan saya tidak mengaku guru, saya tidak pernah merasa diri saya ulama, dan saya tidak pernah merasa saya punya ilmu satu huruf pun. Kalaupun ada ilmu, itu hanya amanah. Amanah dari zat Allah subhanahu wa ta'ala melewati silsilah sampailah kepada saya. Hanya semata-mata saya menjalankan amanah sesuai dengan pengakuan Rasulullah. Dia ummi, tidak tahu baca, tidak tahu menulis. Kalau tahu dia membaca, mungkin ada ilmunya. Kalau bisa dia menulis, mungkin ada pengalamannya. Sama. Kalaupun saya menulis, hanya kehendak Allah. Kalaupun saya berkata, hanya perintah Allah yang melewati Rasulnya. Jadi tidak ada yang dapat saya katakan mana itu yang benar, mana itu yang salah, saya tidak tahu. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran itu. Karena Allah yang maha benar, perkataannya ataupun segala-galanya sadaqallahul azim. Jadi inilah pertama, supaya dapat mencatat, inilah silsilah ilmu yang kita tuntut, yang kita amalkan. Insyaallah mudah-mudahan ini kita meluncur melewati silsilah ini sampai kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan diragukan. Karena apa yang dikatakan Allah itu maha benar. Yang kedua, saya menerima amanah dari silsilah dari ilmu tarekat. Ilmu tarekat ini adalah yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Maka Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Jadi ini juga saya dapat menerima amanah ini dari sahabat yang empat ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Jadi yang teratas di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dia dikatakan oleh Rasulullah ibu kebenaran. Bukan itu namanya ya. Nah itu Abu Bakar Siddiq itu ada nama aslinya, tapi bukan Abu Bakar Siddiq ini namanya, itu gelar yang Rasulullah menamakan Abu Bakar Siddiq, ibu daripada segala kebenaran. Itulah Abu Bakar Siddiq. Jadi sekarang ini dinamakan dengan Tarikat Naqsabandiyah. Jadi ini amanah juga saya terima. Jadi ini silsilahnya yang saya terima 36 keturunan dari malaikat Jibril ke Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq kepada anaknya terus sampai kepada Imam Tarikat Muhammad Bahuddin Bukhari, kemudian sampai kepada Tuan Syekh Sulaiman Juhdi di Mekah Al-Mukarramah, di surau Rasulullah, menggantikan Rasulullah di suraunya, yaitu Jabal Qubis. Di sanalah menyampaikan dan mengembangkan agama si Sulaiman Juhdi ini. Kemudian barulah datang si Abdul Wahab Rukan Al-Khalidi Naqsabandi mengambil ilmu dari si Sulaiman Juhdi. Jadi Syekh Abdul Wahab Rukan Al-Khalidi Naqsabandi mengamanahkan kepada Syekh Abdul Manan Padang Sidimpuan, Abdul Manan Siregar Padang Sidimpuan.
Kemudian barulah diterima amanah ini oleh anak kandungnya yang terakhir, yang bernama Syekh Haji Madayan Al-Wahab Rukan Al-Khalidi Naqsabandi. Nah, inilah yang memberikan ijazah, yang memberikan amanah, yang memberikan izin kepada saya untuk mengembangkan agama melewati tarikat Naqsabandiyah. Boleh saya membuat rumah persulukan atau mengembangkan ilmu tarikatnya dan mentawajuhkan dan kemudian mengembangkan ilmu fardu ain di seluruh wawasan Nusantara. Itulah ditandatangani oleh Syekh Madayan Al-Wahab Rukan Al-Khalidi Naqsabandi. Jadi saya ini menerima dua amanah. Amanah di kanan dari Rasulullah, amanah sebelah kiri dari sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Inilah yang saya sampaikan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah hamba Allah. Yang mana dia menjalani tarikat, silakan. Boleh kita sampaikan dari keturunan silsilah yang 36 sampai kepada saya. Tapi sampai kepada malaikat cuma, sampai kepada mereka Jibril. Kepada zat Allah tidak sampai. Kalau perjalanan ilmu tarikat, tarikat apa saja tidak sampai kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sampai ini fardu ain. Karena fardu ain ini dari Siti Fatimah. Itu yang mensyiarkan, yang mengembangkan ilmu di tengah-tengah masyarakat hamba Allah di muka bumi ini untuk jalan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi inilah keterangan saya, penjelasan saya, supaya kita tidak bertanya-tanya dari mana ini, apa ini, aliran apa ini. Kita tidak aliran. Kita jelas kita punya silsilah. Itu kita punya keturunan. Itu ilmu ini enggak ilmu haram enggak. Jelas keturunannya dari ini ke ini, dari ini ke ini, dari ini ke ini, dari ini ke ini, dari ini ke ini sampai sekarang. Nah, jadi kita tidak akan menyaksikan dan meragukan masalah perjalanan ilmu yang berkembang. Ya silakan saja orang mengembangkan aliran-aliran kepercayaan dan sebagainya. Itu kita tidak mengicuhkan kepada kita, tidak menghiraukan, tidak kita hiraukan itu perkembangan-perkembangan apapun yang terjadi di muka bumi ini, karena sudah dinyatakan oleh Rasulullah, tarikat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, akhir zaman nanti menjadi 100. Nah, sekarang ini menjadi 100 tarikat pada saat sekarang ini. Jadi kenapa orang-orang tarikat ikut-ikutan menuduh salah, sesat, apa dan sebagainya? Ini kita sudah keluar daripada tarikat. Kalau memang betul-betul kita orang tarikat, apapun aliran yang disampaikan oleh umat Islam ini, jangan dihukum, jangan disalahkan. Kalau rasa salah, perbaiki. Kalau memang kita bertanggung jawab atas agama, perbaiki, panggil mereka, ataupun datangi mereka, tegur di mana mereka punya kesalahan, jangan dihukum. Perbaiki mereka. Begitu juga Rasulullah mengatakan di akhir zaman nanti akan berkembang i'tikad 73 i'tikad. Padahal i'tikad hanya satu, i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Apa arti i'tikad ahli sunnah wal jamaah? Arti i'tikad ahli sunnah wal jamaah, i'tikad itu tujuan, ahli itu ilmu, sunnah itu nabi, jamaah perhimpunan. Yang dicatat oleh Rasul sekatnya 2.4.000 nabi, yang dijadikan Rasul 25 Rasul, ilmunya mana? Mana ilmu Nabi mana? Kita jangan berpedoman kepada ilmu siapa, ilmu si A, si B dan sebagainya. Ilmu Nabi itu yang menjadi pedoman. Karena ilmu Nabi itu yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sesat selama-lamanya. Ilmu Nabi, jangan ilmu orang. Ilmu orang bagaimanapun benar pasti sesat. Ilmu Nabi yang sudah dijamin oleh Allah yang tidak sesat, mana dia?
Maka ilmu Nabi itu dikatakan oleh Rasulullah i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Tapi yang menghancurkan i'tikad ahli sunnah wal jamaah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Inilah yang menghancurkan, yang menenggelamkan i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Maka tidak berkembang i'tikad pada saat sekarang ini. Belum tentu 1000 orang satu punya i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Nah, yang kebanyakan berkembang adalah Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Contoh seperti kita, siapalah yang menggerakkan tangan ini, maka tangan ini bisa bergerak? Siapa? Hamba. Ini jelas hamba, manusia. Ini aja. Benar kan? Benar. Inilah manusia. Kalau dibawa kepada ilmu syariat, betul, manusia. Tak bisa dibantah. Mau kemana dibantah siapa? Dibantah apa rupanya? Dikatakan Tuhan lah bisalah. Tak Tuhan bertangan begini. Ini ada jarinya. Mustahil Tuhan seperti ini. Karena Tuhan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dibantah oleh Al-Quran. Jadi kalau dibawa kepada i'tikad, ini adalah kafir. Hamba berbuat. Di mana kafirnya? Adalah membantah kepada Al-Quran dan hadis. Siapa membantah Al-Quran, membantah Al-Hadis, membantah Allah dan Rasul. Allah mengatakan di dalam ayat suci Al-Quran, selain daripada Allah, la haula wala quwwata. Tidak ada daya dan upaya, lemah, daif, fafa, hina, kecuali illa billah. Kecuali orang yang disertai oleh Allah. Baru bisa bergerak. Hadis Rasul mengatakan lagi, la tahrafun zarratin illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak walau sebesar zarah kecuali izin Allah. Nah, jadi orang Qadariyah membantah Al-Quran dan hadis, maka dia kafir. Tuh i'tikadnya. Kemudian yang kedua, siapalah yang melakukan tangan ini maka bisa bergerak? Tuhan. Mana alasan? Ini alasan kuat. Huwal awalu, huwal akhiru, huwal zahiru, huwal batin. Allah, dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin. Ah, siapa lagi? Selain daripada Tuhan? Coba bantah. Apabila membantah Al-Quran, jika ada yang bergerak selain daripada Tuhan, berarti kita musuh Al-Quran, musuh Tuhan. Benar di dalam ilmu, tapi di dalam i'tikad itu Jabariyah. Itu adalah mengaku Tuhan semata-mata. Itu sesat. Yang ketiga, siapa ini yang bergerak pada syariatnya hamba?
pada hakikatnya Allah. Nah, ini berkongsi. Mu'tazilah berkongsi hamba dengan Tuhan. Kafir zindik. Nah, kan tidak ada yang benar. Seperti perkataan yang lazim, kita hanya berusaha, Tuhanlah yang memberikan rezeki ataupun yang menentukan rezeki kita. Nah, kita hanya dapat berusaha, tidak dapat menentukan rezeki. Tuhanlah yang menentukan rezeki atas usaha hambanya. Jadi berfungsi hamba dengan Tuhan. Mu'tazilah, ini kafir zindik. Yang dimaksud oleh Rasulullah terlepas daripada yang tiga ini, tidak mengakui karena hamba, tidak terakui karena Tuhan, tidak terakui berfungsi hamba dengan Tuhan. Murni dia adalah i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Apa yang menjadi i'tikad ahli sunnah wal jamaah? Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Ini sebagai contoh yang diiktibarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, labanan khalisan saya ghalis saridi. Rasulullah mengiktibarkan seperti air susu yang ada di tubuh manusia. Lemak manis rasanya, putih bersih rupanya, dan halal hukumnya. Apa yang jadi air susu itu najis dan darah. Itu yang menjadi air susu najis dan darah. Kalau tidak ada najis, tidak ada darah, tidak ada air susu. Gabungan antara najis dan darah, maka dia menjadilah air susu putih bersih rupanya, lemak manis rasanya, dan halal hukumnya. Tapi jika sudah sampai kepada i'tikad ahli sunnah wal jamaah seperti air susu, jangan diolah lagi. Coba air susu diolah kembali. Dikeluarkan air susu itu, taruh di kaca yang putih, jemur sebentar saja, coba lihat. Yang putih bersih tadi jadi merah, jadi najis kembali, dan halal dan haram kembali hukumnya. Nah, itu contoh ahli sunnah wal jamaah. Begitulah contoh i'tikad ahli sunnah wal jamaah, seperti air susu dengan najis, dengan darah. Bagaimana dia? Perbedaan hamba dengan Tuhan. Itulah perbedaan hamba dengan Tuhan, air susu dengan darah. Darah yang sudah menjadi air susu. Begitulah i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Yang di diri hamba sudah dapat kita ketahui, itulah yang membesarkan diri manusia dengan air susu itu. Tetapi air susu itu dialirkan oleh ibunya, tidak diketahui oleh orang yang lain. Hanya antara anak dengan ibu yang tahu. Orang lain tidak bisa. Nah, karena di situ hanya kontak rasa. Si anak itu pun lapar, mau air susu, ibu tahu. Dan kemudian sesudah menyusu, anak itu sudah kenyang, anak itu ibu tahu. Tidak ditanya anak itu sudah kenyang, kamu nak? Tidak, tapi ibu sudah tahu bahasa anak itu sudah kenyang. Jadi begitulah contoh teladan i'tikad ahli sunnah wal jamaah yang diiktibarkan, yang dibesarkan oleh Rasulullah. Nah, itu maka itu adalah tingkatan yang terakhir daripada ilmu yang berkembang. Karena ilmu yang kita kembangkan ini adalah syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, itu. Habis sampai ma'rifat, baru nanti meningkat kepada i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu. Jadi 4 inilah yang berkembang lebih dulu: syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, jadi inilah keterangan mengenai silsilah. Nah, itu. Keturunan, perkembangan ilmu yang kita sampaikan sampai pada saat sekarang. Kemudian baru kita awali perjalanan ilmu fardu ain ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita hamba
Apa kata Allah? Iqra. Apa itu Iqra? Baca. Apa yang dibaca? Buku tidak ada. Maka Rasul menjawab, tidak tahu baca. Iqra. Kata Jibril, saya tidak tahu baca. Apa maksudnya Iqra itu? Itu adalah perkataan Jibril. Iqra itu artinya baca. Kalau bahasa kita apa? Kenapa tidak pernah kita tafsirkan bahasa kita? Bahasa Jibril yang kita pakai. Apakah kita orang Jibril? Orang Jibril kita rupanya. Iqra artinya baca. Itu bahasa Jibril. Bahasa kita apa? Apa dibaca itu? Itu maka kita tidak mau paham-paham arti Iqra itu. Jadi kenapa kita sudah melambung tinggi ke atas sana membaca Al-Quran, sedangkan Iqra tidak kita selesaikan? Coba kita lihat kehidupan diri manusia ini. Dipertunjuki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa rupanya hidup kita manusia? Itu seperti tumbuh-tumbuhan. Seperti pohon kayu itu. Di mana kekuatan pohon kayu itu? Adalah akar. Kalau akar ini busuk, macam mana pohon kayu itu? Bisakah hidup subur? Berkembang? Berdaun lebat? Berbuah yang baik? Tak mungkin. Itu adalah berdasarkan akar yang menjalar di bumi. Nah, itu contoh hakikat. Jadi apabila hakikat kita ini tidak benar, maka pohon akan menjadi sia-sia. Pohon inilah tubuh yang melakukan amal ibadah akan terbuang. Maka buah itu kosong. Buah pohon itu tidak berisi. Apa yang mau kita nikmati kalau tidak berisi buah itu? Begitulah contoh tauladan kita melakukan amal ibadah. Tak ada balasan dari Allah. Tak ada pahalanya dari Allah. Karena tidak sampai amal ibadah kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa arti Iqra? Iqra itu ketahui. Arti baca itu ketahui. Atau pelajari. Atau kenali. Diketahui, dipelajari, dikenal. Itu arti daripada Iqra. Apa yang diketahui? Apa yang dipelajari? Apa yang dikenali? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Allah. Mana nama Allah? Diri manusia yang dijadikannya daripada segumpal darah. Kenapa ini tidak kita pelajari? Kenapa ini tidak kita baca? Diri manusia yang sudah ada, yang kita saksikan, yang kita nikmati, kenapa tidak pernah kita membacanya? Kenapa tidak Iqra? Kenapa? Maka Allah mengingatkan fi anfusikum afala tubsirun. Yang ada pada diri kamu kenapa tidak kamu lihat? Apa rupanya ada pada diri itu? Itu ayat berikutnya ke atas. Tapi kita adalah disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah yang pertama mempelajari diri.
siapa diri kita ini yang sebenarnya. Itu arti daripada baca. Karena tubuh kita ini terdiri daripada bentuk laki-laki dan perempuan adalah asma Allah yang berisikan pengasih lagi penyayang. Coba lihat, pengasih penyayang dari siapa? Ada dari langit? Ada dari mana? Dari udara, dari laut, dari daratan, dari mana? Meluncur dari tangan manusia dan dari hati manusia. Itulah kasih sayang Ar-Rahman Ar-Rahim yang ada pada hati manusia. Ini yang dimaksud oleh Allah, supaya hamba itu dapat mengetahui dirinya, mengenal dirinya, otomatis dia akan kenal kepada Tuhannya. Maka sabda Rasulullah mengatakan kepada hamba, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa-siapa yang mengenal dirinya, saya mengenal akan Tuhannya. Siapa-siapa yang sudah mengenal Tuhannya, maka binasalah dirinya. Ini banyak ustaz-ustaz takut membaca hadis itu karena takut binasa diri. Karena mereka beralasan wajib memelihara diri. Ini Rasul mengatakan binasa diri. Yang tidak paham bahasa Rasul, kenapa maka dikutuskan? Kenapa maka dihukumkan? Bertanya, kenapa? Kenapa maka diputuskan? Binasa diri itu wah, gila kita nanti dan sebagainya. Itu maka banyak tuduhan siapa yang menuntut ilmu itu gila. Lihat, yang gila-gila itu orang menuntut ilmu, apa yang tidak berilmu? Karena itu kata-kata yang terbalik. Orang gila itu tidak berakal, tidak berakal, tidak berilmu, itu baru bisa gila. Orang yang menuntut ilmu bertambah akal, bertambah ilmu, bertambah akal, bertambah ilmu, bertambah akal, bertambah ilmu, bisa gila. Wah, ini yang sudah perkataan mustahil yang disiarkan, yang dikembangkan di tengah-tengah umat. Jadi umat-umat yang tidak mengetahui ya pula, nggak usah lagi nyegani aja, udahlah, usah nuntut ilmu. Maka sudah jelas Rasulullah dibantah oleh umat itu, dihinakan oleh umat, disia-siakan perkataan Rasul itu oleh umat. Sedangkan Rasul tidak saja dia berteriak mengatakan hadisnya untuk mengingatkan kepada umatnya, bahkan lebih daripada berteriak, menjerit Rasul itu memperingatkan kepada umat. Tetapi namun umat tidak mau mendengarkan kata Rasulnya. Apa kata Rasul? Man arada dunya fa'ilihi bil ilmi wa man abadal akhirah fa'alihi bil ilmi. Man aradat huma fa'alihi bil ilmi. Jika kamu menginginkan kesenangan di dunia dengan ilmu, jika kamu menginginkan kesenangan di akhirat dengan ilmu, dan jika kamu menginginkan kedua-duanya, senang di dunia dan di akhirat dengan ilmu, itu kata Rasulullah. Kenapa ini tidak didengar oleh umat lagi? Kenapa sekarang umat sesuka hati melakukan ibadah asal dilakukan, tidak mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasul? Apa yang ditunjuk oleh Allah, apa yang dikerjakan oleh Rasul, tidak diikut lagi. Nah, disitulah kerusakan-kerusakan kita umat, karena tidak mempedulikan Allah dan Rasul lagi. Jadi kita berbuatlah sesuatu itu, tapi mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah. Karena apabila kita tidak mengikuti petunjuk Rasulullah, Rasul berkata kepada umatnya, wal amalu bila amalin dalalun sadid, beramal tiada berilmu sesat yang sangat. Jadi yang dimaksud oleh Rasul, siapa-siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal
sisanya itu bahasa halusnya. Kalau dikasarkan pasti. Siapa-siapa yang kena dirinya, pasti akan kena dengan Tuhannya. Siapa-siapa yang sudah mengenal Tuhannya, maka binasa dirinya. Kenapa maka binasa? Kalaulah dia tidak binasa dirinya, berarti dua diri. Diri hamba, diri Tuhan. Jadi dua diri. Sedangkan kelima sudah mengatakan yang tercatat di dalam ayat suci Al-Quran, la mawjudun illallah. Tidak ada yang ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hamba itu merasa ada, maka itulah musuh Allah. Itulah imbangnya Allah. Maka Rasul menyatakan di dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, wujuduka zambun la qiyasa lahu li ghairi, bermula wujudmu itu dosa, tiada kias baginya dan bagi lainnya. Coba ditilahkan, dikiaskan kemana saja. Tiap mengakui ada, merasa ada diri, pasti dosa, kata Rasul. Kenapa maka kita selalu bicara ini dosa, ini pahala, ini dosa, ini pahala? Yang mana dosa, mana pahala aku tidak tahu. Mana dosa, mana pahala? Cuman hanya cerita dosa dan pahala. Ketahui mana wujud dosa, mana wujud pahala. Jika kita berbuat sesuatu itu karena Allah, itulah dia wujud pahala. Jika kita berbuat itu wujud hamba semata-mata, itulah dosa. Itu kata Rasulullah. Bukan kita berbuat begini-begini, ini pahala. Kita buat begini-begini, ini dosa. Belum tentu. Sekarang kita melakukan ibadah salat itu dosa atau pahala? Nah, macam mana? Dosa apa? Pahala. Pahala ya? Macam mana? Udah pahala, kita melakukan salat 5 waktu itu. Hah? Coba kita tahu sekarang aja, kita tidak usah sembunyi-sembunyi lah. Iya kan? Kita yang kita baca ini zahir dan batin kita. Coba kita terus terang saja, kita katakan waktu kita melakukan salat yang 5 waktu itu dosa atau pahala? Pahala. Alasan? Mana alasannya? Apakah benar itu naik karena Allah? Ya? Kita coba kita lihat baca lafaz daripada niat. Ya? Misalnya salat maghrib, usalli fadal maghribi salasa rakaatin lillahi ta'ala, Allahu akbar. Saja aku salat pada maghrib 3 rakaat tunai karena Allah. Betul karena Allah? Kalau karena Allah betul pahala. Kalau karena kita dosa. Siapa mengatakan dosa? Dosa jadi neraka. Itu yang dikatakan Allah, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka dalam sebuah neraka orang yang salat, yang lalai dari ingatan. Coba periksa jangan jujur ingatan kita kemana waktu salat. Dari takbir sampai salam kemana ingatan. Maka apa yang kita ingat di dalam salat itulah Tuhan kamu, kata Allah. Apa yang kamu ingat di dalam salat itu, itulah Tuhan kamu, bukan aku, kata Allah. Tetapi kalau kamu salat mengingat jatuh diriku, itu betul kau salat. Kita baru berpahala. Kalau ingat diriku, itu kata Tuhan kan? Macam mana? Fa'budni, sembah aku, wa aqimis salata li zikri, tegakkan salat. Ingat. Kalau ingat pekerjaan, ingat harta benda, ingat keluarga, ingat jalan tetangga, macam mana? Mana? Dosa atau? Kan jadi dosa jadinya. Kalau sudah dosa jangan kita palai. Berusahalah kita memperubahnya ini. Kita tunggu Allah, tidak akan Allah memperubahnya. Innallaha yaghfiru ma biqaumin hatta wa yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah, aku tidak akan memperubah seseorang nasib kaum kalau tidak kaum itu sendiri memperubah nasibnya. Bagaimana cara memperubah nasib ini?
Sudah dipertunjukkan oleh Allah dan Rasul jalannya. Ini yang berdosa, ini yang berpahala. Yang berpahala bukan pawailun, kan aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu yang berpahala. Khashi'un yang khusyuk. Ingatan yang tidak mau pindah kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in khaliqun ila wajhah. Sesuatu itu rusak lagi binasa kata Allah kecuali wajahnya yang laisa kamitslihi syai'un. Zatnya maha suci yang tidak rusak dan tidak binasa. Kesanalah kembalikan ingatan. Coba buka asrar-asrar. Rahasia ketuhanan. Jelas Allah mengatakan. Itu apa kata Allah? Bukan nanti ya, kalau ada tafsir asrar boleh silakan. Bukan nanti baca. Allah menyatakan dirinya. Kata Tuhan, Innani anallah. Sesungguhnya aku ini bernama Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang lain, hanya aku. Fa'budni, sembah aku. Siapa yang menyembah? Siapa yang menyembah? Siapa yang mengenal dirinya? Karena tidak ada yang dijadikannya. Maka Allah menjadikan sesuatu. Karena dia hendak mengenal akan daku di dalam tiap-tiap sesuatu. Itu kata Allah. Aku menjadikan sesuatu manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, apa saja yang ada di bumi dan di langit, itu sudah berjanji dengan aku, kata Allah. Karena dia mau mengenal akan daku. Maka aku jadikan, kau tidak akan aku jadikan, kau tidak mengenal akan daku. Itu kata Allah. Semua kita ini menerima janji dari Allah untuk mengenal dia. Maka dijadikannya di muka bumi ini. Berapa puluh tahun kita sudah berjalan di muka bumi ini. Sudahkah kita mengenal dia? Sudahkah kita mengenalkan yang menjadikan diri kita ini? Maka itulah dosa yang amat besar. Walaupun kita berzikir, bertasbih, baca Quran dan bersalawat setiap hari. Walaupun melakukan salat yang 5 waktu, puasa sepanjang hari, zakat dan haji, tetap kita di dalam keadaan dosa. Inilah dosa yang pertama yang amat besar. Karena kita mengingkari janji terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini berjanji dengan Allah untuk dijadikannya. Janji kita untuk mengenal kepada yang menjadikan itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya yang akan beriman kepadanya. Apa perintah Allah kepada hamba-hamba Allah? Wahai insan, itu kata Allah, sanakan wujudmu itu di dalam wujud Allah. Jangan ada kamu merasa wujud. Ada wujud, pulangkan kepada Allah. Wujudmu itu adalah wujud Allah. Kamu hanya saksi saja. Majaz, kamu hanya bayang-bayang. Itu kata Rasul. Ini satu. Fanakan wujudmu di dalam wujud Allah. Fanakan sifatmu di dalam sifat Allah. Ini dua saja permintaan Allah. Fanakan wujudmu di dalam wujud Allah. Fanakan sifatmu itu di dalam sifat Allah. Itu saja permintaan dua perkara. Yang dituntut, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang melunasi tuntutan permintaan Allah, maka dibebaskan Allah dari segala hukuman. Itu cuma kita kena hukum karena kita tidak melunasi perjanjian kepada Allah. Jika kita sudah kita lunasi perjanjian kepada Allah, Allah berjanji tidak akan menghukum hambanya lagi. Nah, alasan Allah tidak menghukum hamba lagi, Allah akan menyatakan dirinya. Apa kata Allah? Aku yang hidup dalam dirimu.
Aku yang berkuasa pada tulangmu. Aku yang berkehendak pada nafsumu. Aku yang mengetahui pada ilmumu. Dan aku yang mendengar pada telingamu. Dan aku yang melihat pada matamu. Dan aku yang berkata-kata pada lidahmu. Tatkala itu lepaslah engkau daripada segala syirik. Maka syirik itulah dosa yang amat besar. Siapa yang melepaskan diri daripada syirik, suci dirinya daripada sekalian dosa. Inilah yang diakui oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Inilah orang yang beriman yang dapat mensucikan diri daripada sekalian dosa. Jika sudah hamba ini dapat mensucikan diri daripada sekalian dosa dengan melakukan tobat nasuha, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu kata Allah. Allah sangat mencintai kepada orang yang tobat dan kepada orang yang mensucikan diri daripada sekalian dosa. Ini yang dimaksud Allah. Coba lihat, ada yang berdosa. Aku yang hidup dalam dirimu, kata Allah. Aku yang kuasa pada tulangmu. Aku yang berkehendak pada nafsumu. Aku yang mengetahui dalam ilmumu. Aku yang mendengar pada telingamu. Aku yang melihat pada matamu. Aku yang berkata-kata dari lidahmu. Dari mana dosa? Dosa apa? Ada? Tubuh kita tidak berfungsi. Tulang kita tidak ada berfungsi, nafsu kita tidak berfungsi, hanya tempat, hanya raga. Coba, hanya bayangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya Allah maka ada diri kita. Karena adanya kudrat Allah maka bisa kita berkuasa, bergerak. Karena ada iradat Allah bisa berkehendak. Karena ada ilmu Allah baru kita mengetahui. Dengan adanya hayat Allah maka bisa kita hidup. Dengan adanya sama Allah bisa kita mendengar. Hanya ada sifat basar Allah yang ta'aluk kepada mata, baru mata bisa melihat. Dengan adanya ta'aluk kalam pada lidah, baru bisa kita berkata-kata. Jelas dikatakan Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Telah berkata-kata Allah dengan Nabi Musa dengan sempurna kata. Bukan hanya dengan Nabi Musa, itu hanya iktibar. Semua Allah berkata-kata, siapa yang punya lidah? Baik lidah manusia dan lidah binatang. Disitulah tempat Allah berkata-kata. Jadi siapa yang mengatakan yang tidak benar ataupun berkata bohong, maka dosa. Karena menguturi kalam Allah. Melihat yang tidak benar, dosa. Karena menguturi sifat basar Allah. Mendengar sesuatu, dosa yang tidak diridai oleh Allah. Karena yang kita gunakan sama Allah untuk mendengar, maka kutur sama Allah itu kalau kita bawa yang tidak benar. Ini arti dosa, dan itu arti pahala. Jika kita ada karena Allah, berkehendak karena Allah, mengetahui karena Allah, hidup karena Allah, mendengar karena Allah, melihat karena Allah, berkata-kata karena Allah, semata-mata pahala. Ada lagi neraka? Ada lagi dosa? Ini yang dimaksud nasuha. Itu yang dimaksud oleh Allah. Itu nasuha. Jadi kemudian Rasul tadi mengatakan, waman abadal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Jika kamu menginginkan kesenangan di akhirat dengan ilmu, mana ilmunya? Senang di akhirat. Kalau dunia lain lagi ya, ini akhirat. Maka Rasul menjelaskan lagi, untuk mendapatkan kesenangan di akhirat, faribul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maksudnya bermula menuntut ilmu fardu ain atas muslim laki-laki dan muslim perempuan yang akil balik. Berapa lamanya? Menuntut ilmu itu? Ilmu diri itu, ilmu ain, ilmu diri. Utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi.
Tuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Kemudian apa kata Rasul lagi? Utlubul ilma minal bisin. Tuntut ilmu walau ke negeri Cina. Apa sih ke negeri Cina? Begitulah mahalnya ilmu, begitulah pentingnya ilmu, begitulah berharganya ilmu. Walau kita menyeberangi lautan mendapatkan negeri Cina, berapa banyak itu perungkusan, berapa banyak pengorbanan, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk menyeberangi lautan mendapatkan negeri Cina. Namun meninggalkan pekerjaan itu tidak dibenarkan oleh Rasul. Pasti sebenarnya kalau sebelum mendapatkan ilmu. Begitulah pentingnya ilmu. Karena tidak ada ilmu, tidak ada yang selamat. Di dunia ini pun tidak ada yang selamat kalau tak ada ilmu. Tak ada yang selamat. Karena ilmulah maka bisa selamat di dunia. Apalagi di akhirat. Kita ke depan, apa yang akan kita tempuh ke depan? Alam barzakh. Habis 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, 150 tahun. Di dunia ini habis. Kemana? Ke alam barzakh. Bagaimana? Sudah siap menjalin alam barzakh? Udah ada ilmunya? Udah ada perbekalannya? Kalau tidak, kita pasti terbenam di dalam neraka. Ilmulah yang menyelamatkan kita ribuan tahun di alam barzakh. Kemudian kemana lagi? Habis ribuan tahun di alam barzakh, kita ribuan tahun lagi menyeberangi yaumil mahsyar. 7 jengkal matahari dari kepala. Ribuan tahun. Bagaimana? Siapa yang bisa menyelamatkan diri di yaumil mahsyar? Tidak ada. Kecuali ilmu. Ilmu apa? Yang pengenalan kepada Rasul. Supaya dapat syafaat Rasul. Hanya syafaat Rasul yang bisa melindungi umat yang tidak kena terik matahari itu. Ribuan tahun. Udah selesai? Belum. Inilah tanggung jawab rohani kita. Di dunia ini tanggung jawab badan jasmani kita. Kemana? Rohani kita diperjalankan oleh Allah di al-mizan. Qadhirabun jalil, di situ kita diadili. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan diadili. Mana lebih banyak yang benar ataupun yang salah. Jika banyak yang salah, campakkan ke neraka. Jika masih banyak yang benar, diperjalankan lagi oleh Allah. Siapa yang membantu, siapa menolong? Tidak ada. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang menolong kecuali ilmu. Ilmu yang bisa menyampaikan pengenalan kepada Rasul, yang bisa mencintai Rasul sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasul terhadap kepada umat. Dengan sabdanya berbunyi, man ahabbani kana fi ma'i fil jannah. Siapa-siapa yang mencintai aku beserta aku kelak di dalam surga. Itu kata Rasul. Barulah Rasul memberikan syafaat, menang dia daripada bertimbang. Lebih banyak pahala daripada dosa. Karena disyafaatkan, dibantu oleh Rasul. Karena sudah ada dia pengenalan kepada Rasulnya. Mendapat syafaat dari Rasulnya. Kemana lagi? Diperjalankan Allah menyeberang titian siratal mustaqim. Lembah apa itu yang diseberang itu? Neraka. Menyeberangi neraka itu 1500 tahun perjalanan. Menaik 500 tahun, merata 500 tahun, menurun 500 tahun, 1500 tahun. Menyeberangi neraka, bersusun neraka itu ke bawah, di bawah titik siratal mustaqim dari hawiyah yang pertama sampai kepada sa'ir yang paling bawah. Macam mana menyeberanginya itu? Bisa kita menyeberangi titik siratal mustaqim itu? Tidak ada
yang bisa menyeberang tanpa ilmu. Karena halusnya seperti rambut dibelah 7, liarnya seperti pedang, tajamnya seperti pedang, liarnya seperti kilat. Perjalanan 1500 tahun, tidak ada yang bisa menyeberang, dan kita semua baja Tuhan, masuk terus ke neraka sana. Bertambah tinggi dia, bertambah dalam jatuhnya. Tuh neraka. Ini nasib rohani kita yang ke depan. Jadi jika kita punya ilmu, selamatlah rohani kita. Ribuan tahun di alam barzah, ribuan tahun di yaumil mahsyar, ribuan tahun di al-mizan, 1500 di atas titian siratal mustaqim. Kesimpulan ilmunya apa? Yang bisa menyeberang titian siratal mustaqim ilmunya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Itu cuma ilmunya, bukan banyak. Sudah kita memiliki Tuhan yang bernama Allah. Sudah benar kita beriman kepada Muhammad Rasulullah. Jika benar dia wahdah, dia esa, la syarikalah, dia tidak ada syarikat baginya. Ini orang yang lurus di atas jalan siratal mustaqim. Jangan dihayal-hayalkan. Ini alat kita menyeberang di atas jalan siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Inilah sekarang baca, inilah pelajari, inilah ketahui, inilah kenali, ini jalani. Tembus dari jalan siratal mustaqim. Jangan dihayal-hayalkan jalan siratal mustaqim itu kapan kita sekarang. Karena kita pulang kepada Allah pun sekarang. Apa ditunggu-tunggu nanti? Itu. Karena Rasul sudah mengatakan mautu qabla an tamutu, matikan diri kamu dahulu daripada mati kamu. Mana orang yang mati? Man arafa nafsahu bil mauti faqad arafa rabbahu bil hayati. Siapa-siapa yang mengenal dirinya dengan mati, sesungguhnya mengenal Tuhannya dengan hidup yang tiada mati. Jadi orang yang sudah mati, dia tidak tahu siapa lagi yang ada, hanya Allah dan Rasul. Itu yang ada di hadapannya, lain tidak ada. Ini yang dimaksud la maujudun illallah. Tidak ada yang ada, hanya Allah. Jadi barangkali ini sebagai mukaddimah dulu pertama yang dapat saya sampaikan, dan saya perkenalkan perjalanan ilmu yang kita tuntut, yang akan kita jadikan iman, dan untuk menyempurnakan amal ibadah. Sayangilah amal ibadah kita yang sudah kita lakukan, salat kita, puasa kita, zakat kita, dan haji kita, sedekah kita, jariah kita. Jika ada ilmu dan iman, jika tidak ada ilmu dan iman, maka runtuh nanti amal ibadah kita itu. Jadi kita mencintai amal ibadah, mencintai amal dan ibadah, maka kita berjuang, berkorban untuk menuntut ilmu. Ilmu inilah yang menjamin, ilmu inilah yang menyelamatkan diri kita dan amal ibadah kita. Nah, jadi di antara 3 ilmu tadi yang diwajibkan oleh Rasul, talibul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, maksudnya bermula menuntut ilmu fardu ain atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslim perempuan yang akil balik. Yang mana yang diutamakan oleh Rasulullah, ilmu yang dituntut usuluddin, ini yang pertama. Apa arti usuluddin? Tanya jawab. Usul pertanyaan din agama, bertanya agama, itu yang pertama. Arti agama itu Allah. Agama itu diri Allah. Itu. Bukan agama itu apa-apa, diri Allah. Kenal kepada Allah adalah agama. Tak kenal kepada Allah, tak punya agama. Awaluddin ma'rifatullah. Bermula awal agama, mengenal Allah. Nah, kenal kepada Allah. Apa itu Allah? Allah itu punya zat, punya diri, punya sifat, kelakuan atau wajah, punya asma yaitu nama, punya af'al perbuatan. Ini dikatakan Allah. Zat, sifat, asma, af'al Allah, serupa dengan diri manusia, kepala, badan, kaki, tangan manusia. Itu begitu Allah.
Jangan ilmu usuluddin baru kita mengetahui zat, sifat, asma dan af'al. Baru Allah itu namanya. Anda katakan asmaul husna itu namanya. Nah itu. Sudah itu baru tasawuf, menghadap kepada zatnya yang maha suci dengan ilmu laduni dan zuhd. Itu dua. Kemudian ketiga ilmu fikih. Inilah untuk menegakkan amal ibadah. Nah itu. Jadi ilmu fikih ini mengetahui syarat, rukun, sah, batal, halal, haram, makruh dan mubah. Supaya sah amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika sudah punya ilmu. Nah, jadi kesempurnaan itu baru diterima oleh Allah keseluruhan amal ibadah kita jika ilmu sudah meningkat menjadi iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, barulah diterima Allah amal ibadah kita. Kalau tidak, ilmu kita terbuang. Nah, karena kita diancam oleh Allah, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia sangat merugi. Itu kata Allah, beramal pun manusia itu merugi, apalagi tidak beramal. Karena tidak diterima Allah. Nah, itu maka merugi. Jangan sampai amal ibadah tidak diterima Allah, maka kita nanti akan merugi. Maka usahakanlah supaya diterima Allah. Itulah dengan ilmu dan iman. Ilmu ini kita tuntut lebih dulu, baru nanti meningkat dia menjadi iman. Ilmu syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, baru menjadi iman. Iman yakin, ainul yakin, hakul yakin, dan kamalul yakin. Barulah sempurna iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurna amal ibadah. Inilah keterangan singkat dan akan kita lanjutkan kepada usuluddin, yaitu pertanyaan. Jika ada yang menginginkan mengajukan pertanyaan, ya boleh kita ajukan. Ya, yang mana mampu kita jawab, kita jawab. Kalau tidak, ya sama-sama kita tanya kepada Allah. Karena ini ilmu Allah, bukan ilmu hamba. Dan bukan juga ilmu Rasulullah. Rasulullah hanya perantaraan saja. Jadi ilmu Allah. Maka kita padakanlah sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.